Kasus kali ini adalah sebuah kelainan yang diduga ke arah kromosom. Yang ditandai khas adalah penebalan dari tengkuk dari janin pada trimester pertama sekitar 12 minggu, di mana janin terlihat membengkak dengan bagian tengkuk atau punuk leher yang sedemikian tebal. Pasien ini sendiri dikonsulkan untuk pemeriksaan screening dengan kecurigaan adanya penebalan dari punuk atau tengkuk bagian leher yang menjadi ciri khas marker kelainan genetika seperti Down syndrome atau trisomi 21 maupun kelainan-kelainan genetika lainnya. Jadi sebelum kita menganjurkan suatu pemeriksaan genetika, perlu kita ketahui bahwa pemeriksaan dasar untuk memeriksa USG benar-benar harus dikuasai dengan baik. Jadi tidak melulu kita menggantungkan pada pemeriksaan genetika yang bersifat laboratoris, karena pemeriksaan genetika pun kadang bisa keliru. Nah, di sini kita melihat gambaran tengkuk dari leher janin yang sedemikian tebal terisi oleh cairan. Cairannya sendiri adalah cairan limfatik atau getah bening, di mana karakteristik yang terjadi adalah penyumbatan pada saluran limfe yang kemungkinan berujung pada pompa jantung yang abnormal. 4,3 mili nuchal thickness dengan batas normal adalah 2,5 mili, sangat tebal, sehingga kita perlu juga melihat kondisi-kondisi lain selain hanya melihat dari tengkuk yang tebal. Kita harus melihat dan mengamati nanti adanya tulang hidung yang terbentuk. Juga kita mengamati bagaimana aliran darah pada janin. Nah, di sini kita melihat gambaran nuchal thickness atau nuchal translucensi yang menebal, nuchal edema. Seharusnya kulit di bawah leher janin ini tipis, jadi tidak menggelembung seperti membengkak dan tebal. Di sini kemudian kita mencoba mengamati gambaran tulang hidung yang tidak terbentuk, semakin menambah kecurigaan ke arah adanya kelainan genetik yang mengarah ke Down syndrome atau trisomi 21. 90% kelainan Down syndrome sendiri ditandai oleh absen nasal bone atau tidak terbentuknya tulang hidung pada janin. Sehingga dari dua kelainan ini, bagian tengkuk yang tebal, absen nasal bone, maka secara pemeriksaan ultrasonografi trimester pertama sekitar 80% bahwa janin ini memiliki kelainan genetik. Sehingga setelah ini kita menganjurkan untuk pemeriksaan genetik yang terarah untuk melihat apakah benar dia memiliki sebuah kelainan genetik mengarah ke trisomi 21 atau kelainan genetik lainnya. Nah, di sini kita mengamati aliran darah jantung yang kita sebut sebagai ductus venosus untuk melihat apakah ada aliran darah jantungnya yang kelainan. Terlihat sekali aliran darah jantung pada janin dengan
A wave yang membalik atau reverse ini semakin menambah kelainan dari screening pada trimester pertama ini. Sehingga kita perlu memberikan penjelasan pada orang tua janin resiko yang kita hadapi bahwa janin ini memiliki kelainan kemungkinan mengarah ke sebuah sindrom genetika. Dan yang umumnya terjadi adalah trisomi 21 atau Down syndrome. Saat ini pemeriksaan genetika mudah dilakukan dan bisa dilakukan dengan pemeriksaan laboratoris biasa. Meskipun harganya masih relatif mahal, namun sudah sangat terjangkau untuk pemeriksaan umum. Nah, di sini kita melihat tampilan di mana nuchal thickness-nya menebal, bagian kulit di bawah lehernya tebal, yang mencurigakan ke arah sebuah kelainan genetik atau Down syndrome. (5,7 mm) sangat tebal. Setelah itu baru kita perlu menjelaskan bahwa peluang prognosis dari janin ini cukup buruk, karena umumnya kondisi ini berkaitan dengan kelainan jantung bawaan dan umumnya tidak berlanjut menjadi sebuah kondisi yang normal.